Acara ini didukung oleh Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tadi sebelum jeda menarik sekali. Ada ijazah, ada sertifikat. Tapi apakah program ini sebenarnya sudah banyak diterapkan? Ada banyak peminatnya siswa-siswa? Seperti apa, Pak Haji? Ya, begini Mbak Ayu. Jadi bagaimana pembangunan sumber daya manusia itu kemudian menghasilkan manusia-manusia yang berkompeten ya. Dan salah satu strategi penting yang perlu segera didorong adalah mengintegrasikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industrinya. Jadi namanya kompetensi based curriculums gitu. Dan ada prasyarat-prasyarat yang diperlukan agar ketika pembangunan infrastruktur yang luar biasa hebat ini, sumber daya manusia juga siap gitu. Oleh karena itu misalkan kalau di kasus keinsinyuran, Undang-Undang 11 tentang insinyur sudah mengamanahkan bahwa proses menjadi insinyur itu melalui satu sistem yang disebut dengan program profesi keinsinyuran. Nah, di dalam konteks ini lulus sarjana teknik, masuk program profesi, lulus kemudian disertified sebagai insinyur profesional. Dan saya kira kalau SMK juga bisa melakukan itu, diplomat juga bisa melakukan hal tersebut, maka kita akan jauh lebih produktif menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Gimana nih Pak Bakrun? Sudah belum sih kalau yang SMK? Ya, jadi begini. Kita bersama-sama dengan Kementerian PUPR, dengan LPJK, tahun kemarin kita mensertifikasi 1.350-an. Berarti sudah ada kerjasama Pak? Sudah. Sudah. PI, kalau PI mungkin levelnya beda. Nah, karena PI levelnya kan di atas, Pak. Ya, jadi dari situ kita mensinkronkan kurikulum dengan PUPR itu. Sudah kita sinkronkan yang diperlukan seperti apa, gitu. Kita sinkronkan. Kemudian dari segi tingkat kedewasaan, sekarang kita buka dengan SMK program 4 tahun. Ya, program 4 tahun. Dengan harapan apa? Anak pertama lebih dewasa, kedua lebih berkompeten. Karena ini kaitannya dengan keselamatan kerja dan lain-lain. Karena banyak anak SMK itu ternyata lulus SLTA, itu belum ada 18 tahun, Pak. Betul, Nah, itu. Jadi untuk tingkat kedewasaan juga akan lebih bagus. Nah, ini kita kembangkan ini 4 tahun lalu di dunia kerja masuknya ketika sudah bekerja selevel apa nih? Ya, jadi kalau kita bicara level itu kan bicara KKNI. Bicara KKNI dari Perpres nomor 8 tahun 2012 itu seperti tadi katakan ada operator, ada teknisi atau analis, ada ahli yang ada di dalamnya. Kalau yang program 3 tahun minimal itu level 2. Kemudian kalau yang 4 tahun itu harapan kami nanti adalah untuk level 3. Yang saat ini disertifikasi bersama-sama dengan LPJK yang difasilitasi juga dengan PUPR, lulus itu langsung jadi mandor, Pak. Ya, jadi itu sudah diserap semua oleh Pak Saleh. Tapi kayaknya secara kualitas dan kuantitas masih kurang, karena kan kita dengar Pak ketika, mohon maaf Pak Sarwi, beberapa waktu lalu kita mengalami beberapa kecelakaan konstruksi. Nah kemudian dari Pak Jokowi sendiri menyatakan wah ini udah kita terlalu asik membangun infrastruktur sehingga agak dalam kutip kelupaan membangun SDM kita. Nah kemudian buru-buru bikin roadmap. Nah sebenarnya kondisi realnya kayak apa sih Pak Sarif? Ya, idealnya memang kita harus mempersiapkan dulu manusianya. Kita siapkan yang namanya peralatannya, metodologinya, teknologinya. Itu semua menjadi bagian termasuk dananya tentu ya. Nah, tetapi definisi percepatan itu tidak harus urut kacang. Dia bisa saja paralel. Dan itu juga sudah dilakukan sekarang. Memang terasa bahwa dari seluruh kegiatan-kegiatan KPU-an di seluruh wilayah Indonesia itu semuanya kekurangan tenaga kerja, termasuk Jawa. Nah, sehingga kalau kita jadikan sebagai acuan sumber dana APBN yang ada di PU saja yang kurang lebih 70 sampai 71 triliun untuk belanja modal, itu kalau kita ekuivalenkan 1 triliun membutuhkan 14.000 tenaga, maka paling tidak kita butuh sekitar 900-an lebih. Sementara yang tadi sebelumnya disampaikan, yang memiliki sertifikasi dalam konteks kompetensi itu masih di bawah 7%. Baru 7%? Jadi kalau kita melihat gapnya, kita mesti kekurangan setengahnya untuk memenuhi kebutuhan PU saja.
belum lagi dari kementerian secara keseluruhan. Berarti yang salah Pak ya, suplai SDM-nya yang kurang atau infrastruktur yang kebanyakan Pak? Ya, ini kan ada booming memang, ada booming konstruksi di tahun 2015. Dan kemarin pada saat berdiskusi dengan Pak Bahrun, memang kecenderungannya yang SMK pun tidak tertarik masuk ke jurusan sipil. Mereka cenderung ke mekanikal dan elektrikal. Mengapa? Karena tidak terserap. Nah ternyata sejak 2015 ini tenaga kerja konstruksi itu sangat dibutuhkan. Akibatnya kita perlu meningkatkan juga supply-nya karena demand-nya kan sudah besar nih. Nah harapannya ke depan tentu saja ada keseimbangan. Mengapa? Karena definisi percepatan juga itu membutuhkan tenaga kerja bisa 3 kali lipat. Mengapa? Karena biasanya satu shift menjadi 2 shift, jadi 2 atau 3 shift, ya, jadi jumlahnya harus berarti kan jumlahnya harus ditambah. Betul. Bukan orang yang sama terus bekerja untuk, iya kan, betul. Kalau data insinyur gimana, Pak Haji? Saya kira juga kurang, Mas Dandung ya. Kurang juga. Jadi kebutuhan insinyur kita ini per tahun naik terus ya. Betul. Bisa hingga 5 tahun sejak tahun 2015 sampai 2020 hitungan PII itu sampai 700.000. Sedangkan anggota PII yang terregistrasi di PII itu hanya sekitar 16.000. Jauh banget ya. Jauh banget. Oleh karena itu begitu pentingnya program nasional untuk melakukan percepatan pembangunan sumber daya manusia. Baik pada level ahli, level teknisi maupun di level terampil. Nah, masalahnya kan harus ada proses kesetimbangan antara supply dan demand, Mas. Betul. Jadi kita harus bisa memperhitungkan 5 tahun ke depan program-program pembangunan infrastruktur di Indonesia itu seberapa besar nilainya, dan kemudian kapasitas suplainya berapa. Betul. Nah, hitungan saya menunjukkan kita masih punya gap yang luar biasa untuk setiap kebutuhan SDM. Baru SDM aja, belum lagi peralatan ya. Oke. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara pembangunan infrastruktur itu ada 2 sisi yang harus saling melengkapi. Saya menggunakan bahasa sederhana. Satu adalah politik konstruksi, yang kedua adalah politik infrastruktur. Politik infrastruktur adalah kekuasaan untuk menentukan ya, bangsa Indonesia ini melalui presiden bangun apa di mana, Mas. Bangun jalan berapa kilometer di mana. Politik konstruksi adalah kekuasaan pemerintah untuk menentukan siapa yang membangun dan bagaimana caranya membangun. Nah, ini agak menarik, Mbak Ayu ya. Jadi gini, selama ini kan kita ingin punya infrastruktur. Sementara dari sumber daya peralatan belum cukup. Tapi kan keinginan untuk punya infrastruktur kan menjadi suatu keharusan. Harus jadi sebelum 2019 misalnya seperti itu. Padahal SDM kita nggak siap. Nah, ini kan dilema. Pak Sari bisa memberi penjelasan nggak? Sebenarnya itu tantangan. Akibat karena kebutuhan yang begitu besar, sehingga tadi sampai oleh Pak Bahrun, sekarang ini SMK memproduk jumlah tenaga terampil yang jauh lebih besar. Lebih banyak. Mengapa? Karena setiap mereka lulus langsung terserap. Jadi ini kan menarik ini. Betul. Di satu sisi infrastruktur begitu cepat, sumber daya manusia pada akhirnya mengikut juga. Dan kemarin kami ketemu dengan CIDB dari Malaysia, 200.000 tenaga kerja dari Indonesia, dari Malaysia, orang Indonesia kembali. Itu kan menandakan bahwa memang peluang pasar Indonesia sekarang menjadi besar. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan tenaga kerja asing pun bisa masuk akibat karena kita kekurangan. Makanya sekarang kita berupaya agar supaya tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi di bidang itu. Nah, mungkin ada satu, Mbak Ayu, kita kan pernah membaca berita, begitu infrastruktur kekurangan sumber daya manusia, kekurangan, akhirnya kan kita ngimpor, sehingga akhirnya kemarin ditengarai adanya dolar yang menjadi sangat tinggi, karena dipaksakan untuk mungkin impor gitu ya. Benar seperti itu nggak, Pak? Sebenarnya artinya begitu banyak komponen impor sehingga nilai tukar mata uang kita sedikit terkoreksi gitu, atau lebih? Kalau dari material itu tidak terlalu besar. Itu kira-kira kurang lebih hanya 13%. Ya. Dan itu juga lebih banyak di baja. Yang lain cenderung sudah produk dalam negeri. Dan baja ini pun sesungguhnya karena alasannya profil yang dibutuhkan. Itu tidak diproduk di dalam negeri.
Kalau dari sumber daya manusianya tadi dikatakan SMK memproduksi tenaga terampil, tapi apakah peminatnya juga banyak di sektor sipil? Nah, sekarang mulai banyak. Mulai banyak. Ya, sebenarnya kan begini, anak-anak sekolah itu setelah lulus mau kemana? Iya. Kalau lapangan pekerjaannya itu ada, sebenarnya anak itu pasti akan memilih itu. Akan memilih ke sana, betul. Kan sempat beberapa tahun itu lapangan pekerjaannya itu tadi. Terus saja Pak ya. Agak kurang. Mulai tahun 2014, 2015 itu kan kebutuhannya banyak sekali. Kemudian setiap yang lulus juga diterima bekerja. Ini sekarang mulai banyak. Anak-anak mulai tertarik lagi. Gitu. Oke. Kalau insinyur masih banyak insinyur asing? Karena kurang atau dikatakan nutupinya dari mana gitu ya? Nutupinya dari mana gitu. Ya, saya kira ada kebijakan presiden melalui Perpres 20 tentang TKA ya. Melalui aliran foreign direct investment. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sesungguhnya kan peraturan perundang mengatakan hanya pada jabatan tertentu. Artinya kalau hanya sebagai insinyur lapangan, ya, set injir, kita masih banyak yang bisa handle itu. Hanya masalahnya kemudian bagaimana sektor konstruksi ini juga kompetitif dibanding sektor yang lain, sehingga anak-anak lulusan SMK tidak lari kemudian ke Gojek, ke Gokar gitu. Artinya ini pemerintah harus mengambil kebijakan. Bagaimana ini buat kompetitif? Salah satunya adalah jaminan. Misalnya, jaminan pembayarannya misalnya. Karena mekanisme pembangunan infrastruktur khususnya itu kan melalui mekanisme kontraktual, melalui sistem business case misalnya. Nah, ini bagaimana? Nah, saya sangat senang Pak Menteri PU sudah mengeluarkan untuk di level ahli itu ada kebijakan remunerasi minimal. Saya kira ini juga akan menarik. Nah, kalau memungkinkan juga di-exercise oleh Pak Dirjen, bagaimana kemudian tenaga terampil baik yang di level 1 sampai 3 maupun yang teknisi di level 4 sampai 6 ini juga dilindungi. Saya kira anak bangsa akan banyak sekali masuk di sektor ini. Oke, menarik sekali ya. Tapi kita nanti lanjutkan lagi. Menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur manusia ternyata complicated. Seharusnya membangun infrastruktur juga harus ikut membangun manusianya. Harusnya seperti itu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Misal saja jeda, tetaplah bersama kami.